Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan jamaah yang hadir, saya sebelum melanjutkan kitab Al-Hikam Hikmah ke-9, saya bawa oleh-oleh sedikit dulu dari negeri Asia Tengah. Jadi ini kemarin baru pulang dari Uzbekistan. Ya, jadi agak mules ini perut. Pulang umroh semalam, besoknya berangkat lagi dengan rombongan berbeda ke Uzbek. Baru pulang tanggal 5 kemarin. Tentu ini ada sedikit ilmu aja di sana bagus. Jadi kalau Bapak dan hadirin mungkin nanti mau ke Uzbek ya. Di sana tempat peninggalan sejarah Islam yang luar biasa, tapi lebih cenderung ke bangunan-bangunan mewah. Jadi bangunan dari tahun 14 abad ke-14 itu sangat mewah, ornamen-ornamennya luar biasa, tinggi dan besar. Jadi bentukan pesantren itu ma'had, masjid ma'had itu luar biasa. Nah sekarang memang menjadi jadi tempat wisata ya. Karena ada satu menara yang sangat tinggi dan besar yang tidak bisa dirobohkan oleh dulu Genghis Khan gitu ya. Yang kedua ini ibadahnya. Jadi ibadahnya itu imamnya Imam Hanafi. Ya. Tapi berbeda dengan Imam Hanafi yang di Mekah. Jadi kalau di sana imam itu waktu sholat misalnya di sini jam berapa tadi? Jam 4.16. Nanti ajannya itu mereka jam 5. Jam 4.16 tuh belum ada yang gitu. Jam 5 nanti kurang lebih setengah jam setelah itu. Setelah ajan itu baru nanti qomatnya ya sama dengan di sini qomatnya 20 menit. Ya. Di sini juga qomat 20 menit. Ini muadzin itu habis ajan tiduran dulu. Nah gitu. Makanya yang qomatnya bapak-bapak. Ini muadzinnya tiduran. Muadzin habis ajan ya tiduran sana ya. Nah, bisa mirip-mirip di sana lah gitu ya. 20 menit. Nah, terus kemudian imam memang sir bismillahnya, tapi kalau di Mekah kan kedengaran Pak bismillahnya itu. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, kedengaran. Kalau di sana enggak, langsung aja alhamdulillahirabbil alamin gitu. Enggak kedengaran. Yang kedua enggak ada amin dalam jemaah itu. Jadi waladhdallin, diam aja semua. Nah, jemaah saya adalah memang biasa. Amin sendirian. Sampai dibully, sampai bis, sampai hotel dibully. Kasihan tuh dia. Sampai akhirnya marah sama saya. Katanya ustad, jadi ustad apaan nggak ngasih tahu? Ya udah ngasih tahu. Orang dikasih tahu yang mau ngobrol mulu. Begitu waladhdallin, amin sendiri dia. Ya alhamdulillah ya. Yang lain itu kan penuh masjid itu Pak, ribuan orang itu. Tapi yang amin sendirian. Ya. Jadi kalau Bapak nanti ke sana udah tahu. Nah, kemudian banyak yang unik di sana, ya. Yang unik. Jadi kalau Jumatan itu masuk waktu misalnya 11:43 misalnya, masuk waktu. Itu pada jamaah udah duduk, imamnya naik mimbar, ceramah dulu. Dia ceramah ceramah 45 menit kalau nggak salah. Nah, udah ceramah 45 menit, baru nanti azan. Udah azan, baru khutbahnya singkat. Dua khutbah tetap singkat khutbahnya, kayak bahasa Arab. Banyak yang menangis lah kemarin orang Indonesia. Sedih karena nggak ngerti. Itu ya. Dari ceramah sampai khutbah itu.
ya pada nangis gitu. Kenapa? Nggak ngerti Ustaz. Ya udah, bahasanya bahasa sana. Nah kemudian setelah itu sholat. Nah habis sholat itu mereka sholat, habis ajan itu dia sholat sunnah 4 rakaat, 4 rakaat sunnahnya. Yaitu sholat khutbah, udah khutbah, kemudian sholat Jumat. Setelah sholat Jumat dia beres sholat Jumat itu sunnah lagi 4 rakaat, itu baru doa. Jadi luar biasa lah, banyak ilmu di sana. Tetapi yang paling disyukuri itu mereka itu ramah-ramah. Jadi jarak jauh aja ketemu kita langsung begini gitu, begini aja, nggak bisa ngomong, dan ngomong apa ya. Tapi ada satu bahasa yang mudah dimengerti, namanya rahmat. Nah jadi saya ingat tuh jamaah saya ada namanya Rahmat Pahlepi, panggilannya Rahmat atau Epi. Nah suatu ketika dia belanja, terus si tukang dagangnya bilang Rahmat, terus dia bilang, tahu saya dia kan? Oh tahu ya? Iya. Coba ke sana tuh beli lagi. Udah beres Rahmat tuh. Aneh tuh. Terus ditanya ke pemandunya, Rahmat apa artinya? Terima kasih Ustaz. Oh terima kasih itu rahmat. Jadi yang itu aja tahunya. Jadi setiap ketemu orang rahmat, bukan katanya. Kalau terima kasih itu kalau belanja, kalau memberi sesuatu baru terima kasih. Ini mau ketemu orang rahmat, bukan. Ketemu orang assalamualaikum aja. Ya, jadi rahmat itu terima kasih. Jadi dan yang istimewa itu adalah imam-imam kita yang pengumpul hadis ya, perawi pengumpul hadis seperti Imam Al-Bukhari. Itu bangunan makbarohnya, makamnya, kalau di sana disebut museum, itu subhanallah sangat mewah dan masjidnya juga bisa menampung sampai 10.000 orang. Lagi dibangun ya. Kawasannya lebih dari 14 hektar kalau nggak salah itu. Terus banyak makam-makam disebut museum itu dibangun semuanya ada kubahnya. Pokoknya setiap kuburan tuh ada kubahnya tinggi. Kita pokoknya bisa kecelek aja. Sholat dulu, pas masuk kuburan. Nah, itu ya. Karena bangunannya memang mewah. Bangunannya mewah, ya. Kubah semuanya pakai kubah. Kubah beton yang luar biasa. Di komplek pemakaman ada satu Husam bin Abbas itu yang memandikan Rasulullah SAW. Itu ponakannya Rasulullah, meninggal di sana karena berjuang di sana. Itu komplek pemakamannya, masuk ke komplek pemakaman beliau itu makam-makam semua. Itu semuanya kubah-kubah mewah. Itu luar biasa. Jadi mungkin di kita belum ada lah ya. Makam pakai kubah gitu, masjid aja nggak ada kubahnya, apalagi makam ya. Tapi ya kubah dalam doang ya, itu ada kubahnya ya. Kubah. Nah kita memang belajar sejarah. Disebutkan dalam Al-Quran, Faqsasil qasasa la'allakum yatafakkarun. Pelajari sejarah olehmu supaya kamu bisa berpikir ya tentang keagungan Islam itu dulu. Jadi indah Pak, bagaimana kaligrafi. Setiap pintu masjid itu tinggi ada kaligrafi ya. Dan yang paling unik lagi ada di masjid itu toiletnya jauh. Toiletnya jauh. Ya, jadi mau wudhu jauh toiletnya. Jadi kalau misalnya kita mau ke masjid, masuk masjid, toiletnya mana? Sana. Nggak jadi ke masjidnya, balik lagi aja. Nggak jadi, nanti aja masjid yang lain gitu. Ya, karena jauh banget, jauh. Ya. Tempat wudhunya jauh. Jadi mereka itu menanamkan bahwa masjid dengan itu toharoh ya, tempat kebersihan. Nggak boleh bawa najis ke masjid. Jadi tetap jauh. Mungkin di sini kita masjidnya, WC-nya sana kita pikir. Ya, apalagi nggak ada lampu sana, serem kan gitu. Ya orang nggak ada yang kesini aja. Nanti itu ada WC-nya deket. Jadi pintu gerbang sebelahnya toilet laki perempuan. Masjidnya jauh gitu. Ya, itu lucu lah. Pokoknya indah lah. Islam itu luar biasa. Ya, jadi kebersamaan mereka dan Allah kasih kebaikan-kebaikan. Saya melihatnya dari sisi yang lain, yaitu hadirnya Imam Al-Bukhari, Imam Maturidi, kemudian Ibnu Sina, ya, kemudian Al-Jabbar di sana itu. Ibnu Sina itu yang tokoh
dokter kedokteran dunia, ya. Kemudian Aljabar salah satunya penemu matematika, ya. Kita ambil hikmah bagaimana beliau waktu masih hidup. Sudah meninggalnya pun membawa berkah bagi negerinya. Orang datang ke sana hanya untuk ziarah aja. Ziarah ke Imam Al-Bukhari. Berarti Imam Al-Bukhari sudah meninggal, tapi berkahnya luar biasa. Ya, orang datang ke sana, pesawat jadi laku, toko-toko jadi laku, jualan gamis laku, jualan kue laku, jualan oleh-oleh laku. Intinya hanya satu, orang yang meninggal tapi membawa berkah, kehidupan di alam ini menjadi berkembang. Ya, sudah meninggal pun membawa berkah. Itu sunnah. Intinya itu berkah ilmu. Maka kenapa kita harus terus menggali ilmu, menuntut ilmu, ya. Meskipun ilmu tidak bersalah, kita tuntut, ya. Nah, kita tuntut aja si ilmu itu, ya. Nah, kita lihat di Empang, hampir malam Jumat, hampir tiap hari orang datang ke Habib Empang. Masya Allah, saya ingat tahu bagaimana beliau hidupnya dulu. Sudah meninggalnya pun mendatangkan banyak berkah. Coba tiap hari, Pak, tukang tales laku, tukang peci laku, gamis laku. Orang ribuan datang ke situ. Orang juga nggak tahu siapa beliau, tapi berkahnya itu datang terus tiap hari. Orang yang masih hidup diberikan berkah oleh orang yang sudah meninggal secara syariatnya. Nah, tinggal kita meninggal seperti apa gitu aja, ya. Ustaz Dadang meninggal, ada yang layat nggak? Itu maksudnya ada yang ziarah nggak ke kuburnya? Itu aja. Ya. Iya kan? Betul nggak, Pak? Kita belajar dari Empang aja, Empang. Ya. Kapan meninggalnya? Tapi sampai sekarang ribuan orang datang, berbisnis gitu. Ya, pulangnya bawa oleh-oleh. Di sana laku, tukang keripik, ranginang laku semua. Nah, berkah daripada ilmu yang Allah berikan. Yang mudah-mudahan dengan kita selalu hadir di tempat majelis ilmu ini diberikan berkah oleh Allah meskipun kita sudah meninggal dunia. Hikmah ke-9 dari al-hikmatu tasyi'ah minal hikmatu al-hikam, kitab al-hikam Syekh Ibnu Athaillah, ya. Tanawa'at an-nasu al-a'mal litanawu'i wa iradatil ahwal. Bermacam-macam jenis amal dengan sebab bermacam-macamnya sesuatu hal yang mendatangkan kepada hati atau keadaan batin. Apa maksudnya? Tanawa'at ajnasu kurobah. Bermacam-macam jenis amal ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, sholawat, tasbih, tahlil, dan macam-macam jenis itu ada penyebabnya. Bisabab ikhtilafi, pertama disebabkan karena berbeda-bedanya. Mataridu alal qalbi minal hal, sesuatu atas hati daripada keadaan. Dimaksud keadaan di situ misalnya satu kalhaya. Nah, ini kita jelaskan dulu. Munculnya ibadah seseorang seperti sholat, zikir, wirid, ya, itu karena beberapa hal atau penyebab. Kenapa manusia itu bisa ibadah kepada Allah? Penyebab pertama al-haya, karena malu kepada Allah. Sudah diberi rezeki banyak, sudah diberi kesehatan, kok masih juga nggak mau ibadah? Maka kenapa dia ibadah? Karena dia malu. Saya malu kalau sudah diberi oleh Allah tidak ibadah. Istilahnya karyawan kerja, digaji. Dia malu kalau digaji tapi tidak kerja. Gaji bulanan dapat, tapi dia nggak mau kerja. Datang ke kantor duduk aja bengong. Ya. Apa kata temannya? Gak punya malu. Nah, maka dia muncullah al-haya, rasa malu. Maka ketika di rumah mungkin anak kita, saudara kita, keluarga kita tidak mau ibadah kepada Allah, kita sampaikan aja, kamu tidak malu sama Allah. Sudah dikasih segala macam, tapi kamu tidak mau ibadah. Maka sebab al-ihwal yang pertama, ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, karena penyebabnya apa? Al-haya, rasa malu itu. Rasa malu itu.
Rasa malu itu menumbuhkan keyakinan bahwa saya harus ibadah. Apa misalnya sekarang diberi badan sehat. Malu kan Pak, begitu lihat ada orang yang pincang kakinya, tapi dia rajin ibadahnya. Kita sehat, kita jadi malu. Ada orang miskin, kelihatan oleh kita rumahnya juga sederhana, ya, tapi dia dermawan. Maka muncul malu kita. Malu saya nih, saya dibeli segala macam oleh Allah, tapi kenapa saya tidak dermawan? Itu al-haya namanya. Jadi jenis-jenis ibadah yang dibangun oleh kita itu banyak muncul, kalau salah satunya adalah al-haya, rasa malu. Mau sholat, malu. Tapi malunya bukan kepada tetangga, malunya harus kepada Allah. Kalau malu sama tetangga nggak ada pahalanya. Pak, kenapa ke masjid sekarang? Malu atuh mak, sebelah kita ke masjid mulu, udah gitu ketok-ketok mulu lagi. Nah itu kalau gitu berarti bukan malu karena Allah, malu sama tetangga. Ya, jadi begitu. Kamu sekarang rajin ke masjid, malu sebelahnya rumah ustad. Nah gitu tuh ya. Nah, berarti kan dia malunya sama manusia. Kalau malu sama manusia, berarti hilang pahalanya. Maka al-hayanya malunya harus karena malu kepada Allah. Kenapa saya ngaji? Malu Pak, udah tua gini. Mobil dikasih oleh Allah, rumah dikasih oleh Allah, makanan dicukupin. Cukup dari subuh sampai jam 6 doang, masa tidak mau duduk di masjid? Malu dong, ya nggak? Udah diberi banyak oleh Allah rezeki. Pulang juga mau ngapain? Nonton TV. Sampai rumah, remote mana remote? Nyari-nyari remote aja. Hanya remote. Bertengkar dengan remote. Kalau udah sepuh, apalagi punten ya Pak ya, kalau udah rambut ada ubannya. Ya kalau subuh tidak duduk di majlis ilmu, buka-buka Quran guys, 10 ayat. Malulah kita ya. Betul nggak? Jadi muncul ibadah itu karena itu. Malu saya sama Allah. Mumpung sehat nih, mata belum disambung, udah mulai disambung, udah mulai rabun, baca Al-Quran mulai deg-degan, ya nggak? Itu kan terasa tuh. Ya Allah, kemana aja mata ini selama ini? Kan gitu. Makanya kalau udah sepuh-sepuh, kalau udah merasa gini, subuh sekarang itikaf dulu, di rumah juga mau ngapain? Wah, apa di rumah juga? Ngopi doang, cuman ngopi doang, betul nggak? Ngopi gitu. Ngopi bengong, ngapain? Duduk di majelis ilmu. Kalaupun tidak ada ustadz yang ngajarnya, buka Quran kayak baca-baca lah. Berapa huruf, berapa ayat. Kan ini juga bagian daripada rasa malu kita kepada Allah. Kalau orang yang sudah dicukupi oleh Allah, bisa duduk di sini karena malu, sudah diberi kecukupan. Orang susah misalnya, ngapain juga pulang, ya? Di rumah nggak ada apa-apa, TV nggak ada, ya? TV-nya juga udah copot di kabelnya, semua ngapain di rumah? Sini aja di masjid, kan begitu. Pada maghrib sampai isya, daripada di rumah ngapain? Ngobrol doang nggak jelas, nonton TV nggak jelas, duduk di masjid, ya nggak? Selama duduk, selama dia dalam keadaan berwudu menunggu waktu sholat, maka dihitung sholat. Subhanallah Pak. Bapak duduk di maghrib sampai isya, dalam keadaan berwudu, nunggu waktu sholat, zikir, doa, itu dihitungnya sholat, Masya Allah. Coba, di rumah mau ngapain? Balik dulu ke rumah, nanti balik lagi ke sini, biar pahalanya bertambah Ustaz. Memang hitungan pahala, tapi kalau duduk di sini dihitung sholat selama nunggu itu. Subhanallah. Tapi gimana Ustaz, nunggu tapi ngobrol? Itu beda lagi, ya nggak? Nunggu isya, udah nunggu isya ngobrol, udah aja bikin bubur kacang gitu, diantem gitu. Ada kalanya seperti itu. Maka ini al-haya, rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wanadami, karena dia menyesal atas perbuatan dosa dia. Kemudian dia merasa dulu banyak dosa. Makanya sekarang ibadah. Menyesal atas dosa-dosa yang terdahulu. Maka disitulah dia berpikir, saya harus ibadah. Kenapa? Menyesal saya dulu banyak bikin dosa. Nah, itulah kebutuhan, itulah yang menyebabkan dia bisa ibadah. Dulu pelit, sekarang dermawan. Kenapa? Nyesal saya tidak infak dari dulu, tidak sedekah dari dulu. Kenapa sekarang rajin ke masjid? Nyesal saya dari dulu jarang ke masjid. Nah itu penyesalan itu menjadikan asbab.
penyebab datangnya orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jangan hanya ke temennya, enak kamu mah ya, dulu maksiat, dulu ini, sekarang tinggal tobat. Saya mah belum pernah maksiat, nyobain, pas nyobain meninggal, rugi, ya nggak? Jangan dibandingkan, dia mah ahli maksiat, sekarang ke masjid dia enak, husnul khotimah, saya mah belum pernah maksiat, sholat mulu, gantian, terus mati dalam keadaan maksiat kan, nauzubillah. Maka karena kebutuhan itulah. Kemudian wa zikri nikmatan, karena mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu karena zikir, mengingat nikmat Allah. Kenapa kamu ibadah? Ingat nikmat Allah. Begitu banyak Allah kasih. Fabi ayyi ala irabikum tukadziban. Kenapa kamu baca Quran? Mata ini, Pak, seandainya ditutup oleh Allah tidak bisa melihat apa-apa. Ini ada Quran di depan kita, masa nggak dibaca? Nikmat mata ini kita gunakan untuk baca Quran. Itu salah satunya. Wah, sekarang rajin sedekahnya. Saya dulu susah, mau kerja susah, sekarang Allah kasih nikmat lebih banyak. Saya harus banyak sedekah. Kenapa sekarang rajin jalan ke masjid? Dulu kaki saya ini sering kesemutan, sekarang sehat, saya harus jalan ke masjid. Saya punya jamaah di Komplek Unilever Jakarta. Itu Pak, cairan lututnya mudah mengering. Jadi kalau lutut ini udah bengkok, mau lurus disuntik 2,5 juta, segini satu suntikan. Terus lurus, udah lurus nggak bisa bengkok lagi. Dia suntik lagi, terus bengkok lagi. Bayangin 10 kali, 25 juta, betul nggak? 10 kali lurus bengkok 25 juta. Kita tiap hari lurus bengkok, nggak ada bayaran. Kenapa susah masuk masjid? Kenapa susah ruku dan sujud? Maka ketika kita ibadah itu, kita ingat nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan lebih banyak. Fabi ayyi ala irabikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang didustakan? Setiap hari Allah kasih. Kedip ini nikmat, Pak. Coba Bapak tidak kedip seharian, melotot aja. Nikmat nggak kira-kira nih? Hari ini nggak ada kedip, melotot. Gitu. Orang juga ngobrol sama Bapak serem, ya. Jangan ngobrol sama si bapak itu, kenapa? Gak kedip-kedip dia matanya, kan gak enak kita. Atau kedipnya kebanyakan, teman ngobrol tuh, gitu ya. Itu subhanallah, ini nikmat Pak. Allah mengatur nikmat ya, dengan kita kedip bisa kayak atur sendiri, masya Allah. Kapan kedip, kapan buka, kapan kedip, kapan buka. Coba kalau sarafnya ini, nggak bisa kedip lagi, melotot aja. Subhanallah, ya. Jadi saya punya jamaah di Bandung, beliau ibunya, anaknya seorang fotografer sahabat saya. 11 tahun Pak, melotot nggak bisa kedip. Tidurnya begini, tidur begini. Berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Suatu waktu disarankan berangkat ke Singapura. Di sana ada profesor ahli saraf. Berangkat ke Singapura berempat. Kakak adiknya berempat naik pesawat, sewa hotelnya. Masuk ke King Elizabeth di Singapura. Sampai sana, apa yang dilakukan oleh profesor itu? Profesor tuh bilang ke yang lain, ibu kamu akan dioperasi di dalam. Kamu lihat di luar, di layar itu layar lebar. Duduk mereka tuh, liatin gitu. Sampai di dalam Pak, itu dioperasi. Sebentar aja. Jadi si dokter itu sudah segala macam diperiksa, diambil jarum kecil kata dokter. Jarum lah, kecil jarum. Itu di sebelah sini ditusuk oleh profesor, cus gitu, langsung kedip sampai sekarang. Bayarannya berapa? Itu 140 juta. Anaknya ngomong, cuman jarum doang saya juga bisa. Bisa, ya, jarum doang, tapi anda yang nusuk bisa bolong matanya, betul nggak? Nah itu mungkin jarumnya Pak nggak ada harganya, tapi ilmunya itu yang luar biasa. Maka penting bagi kita mensyukuri nikmat Allah. Kedip bisa bareng. Coba kalau kedipnya sebelah-sebelah, saya juga nggak bisa. Net gitu, ya kayak lampu sen, ya kan? Kayak lampu sen, kayak Jami Harja ya, Jasa Harja. Ya kedipnya bisa kiri kanan gitu ya. Kita kedip bisa begini, bisa lama, buka lagi, gitu kan? Kadang-kadang lihat siapa meletet, bisa ya.
Ini nikmat. Karena kita diberi nikmat oleh Allah, ingat nikmat itu, ibadahlah kita kepada Allah. Ruku sujud karena ingat. Kalau sudah lemas tubuh ini nggak bisa ruku sujud, Masya Allah. Saya Pak pulang dari Uzbek, karena di sana itu makanannya pagi-pagi itu nggak ada nasi Pak. Jadi ada tuh buah-buahan sama roti, buah sama roti, kacang-kacangan, buah-buahan. Di sini kita makan kacang-kacangan, mencret. Di sana makan kacang-kacangan, buah-buahan, roti. Karena pulang dari Uzbek saya ingin mempraktekkan di sini, belilah saya kacang-kacangan, beli buah-buahan, beli roti. Pagi itu bilang ke istri saya, nggak makan nasi dulu ya, ini makan ini biar terbiasa. Makan hari itu, siangnya alhamdulillah, mencret sampai sekarang saya. Ya. Di sana nggak terasa Pak, ya. Di sana tuh nggak terasa apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada mules. Masya Allah, tiap hari siangnya makan daging, nasinya cuma segini dibagi 2 orang. Jadi satu ini bagi 2. Nasinya pun itu, ya daging. Malamnya daging semua makanan itu. Banyak hal di sana. Ternyata orang sana diberi nikmat oleh Allah dengan kacang-kacangan saja sehat, itu enggak? Nah kita dikasih kacang-kacangan mencret, itu enggak? Nah, jadi intinya Allah kasih berapa kebahagiaan nikmat bagi kita semua. Apabila datang dalam hati perasaan, ya, maka rasa malu itu akan membuat johir untuk ibadah kepadanya. Jadi ketika datang perasaan malu, muncullah keinginan ibadah. Kemudian muncul sesuatu seperti diam, pucat, dan tertunduk. Kalau ada rasa malu itu. Orang cirinya rasa malu itu kan begitu. Diam, itu ya. Jarang banyak ngomong ya. Biasanya kalau orang udah malu tuh, malu sama misalnya suami ketahuan sama istrinya. Malu tuh, diam aja, nggak ngomong. Ya. Kan ada tuh suami begitu. Ya. Kalau di luar masih nggak. Di dalam rumah mah kucing, ngeong gitu ada tuh. Nah itu kalau dia malu tuh, atau kayak kucing ketahuan ngambil asin, dia banyak malu tuh, nunduk gitu. Nah, itu orang namanya orang rasa malu. Jadi kalau udah kena haya, rasa malu muncul itu secara fisik kelihatan. Maka di hadapan Allah pun harusnya seperti itu. Ibadah tuh penuh rasa malu. Ya, apalagi tuh yang dibanggakan, disombongkan dibandingkan dengan ibadah orang lain, Masya Allah. Kalau dalam bahasa tasawuf itu Pak, jika engkau tidak sanggup bersaing dengan para ulama, orang-orang soleh dalam ibadah kepada Allah, maka bersainglah dengan orang-orang ahli maksiat yang setiap saat bertobat kepada Allah, bersaing dalam tobatnya. Kalau ibadah kita tidak bisa disaingi, tobat orang aja kita saingi, gitu ya. Nah, ibadah nggak mungkin lah disaingi itu ulama tuh, Masya Allah. Itu. Kemudian apabila datang terhadap hati itu penyesalan atas dosa yang lampau, maka amal-amal yang muncul itu pasti, ya, seperti istighfar. Pasti itu ingat dosa, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Pasti begitu. Kenapa orang diam mulu? Astagfirullah, astagfirullah. Kalau ada orang lagi duduk sebelah kita, astagfirullah, astagfirullah. Jangan ditanya, banyak dosa ya dulunya. Jangan, ya. Kan udah tahu sekarang ilmunya nih. Ciri-ciri orang yang dosa masa lampau, dia banyak istighfar. Nah, itu cirinya. Kalau orang dia malu dengan Allah, dia banyak nunduk. Kalau orang banyak dosa, kita banyak istighfar. Kalau ada sebelah kita lagi, astagfirullah, astagfirullah. Gak usah ditanya, banyak dosa ya. Gak usah. Dan kita juga banyak dosanya. Memang dia doang yang punya dosa. Kemudian apabila timbul dalam hati mengingat nikmat Allah, maka dia akan menuntut johirnya selalu mengucap hamdalah. Selalu mengucap hamdalah. Maka orang-orang yang mengingat Allah itu lebih terlihat dari zikir. Kalau kita melihat yang indah-indah, ucapannya apa? Masya Allah. Ketika dapat musibah, innalillah. Ketika dapat nikmat,
Alhamdulillah. Ketika dapat uang banyak, belanjakan ya. Nggak dibelanjain mah nggak jadi alhamdulillah ya. Kemudian berawal dari orang yang arif atau orang arif atau itu ahli ma'rifat dan seorang murid yang dia tidak berbeda ya. Senantiasa murid itu harus dalam bimbingan gurunya. Kemudian ketika si murid itu melakukan kesalahan, maka dia akan mendatangi gurunya dengan tertunduk. Nah, itu rasa malu. Rasa malu kepada apa yang terjadi itu. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam hikmah yang ke-9 ini? Jika seorang di antara kita memiliki kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, maka yang pertama jaga jangan sampai kebaikan itu membuat kita sombong. Kenapa kita tidak boleh sombong? Pertama, malu kepada Allah. Semua titipan kok, bukan punya kita. Semua titipan Allah. Malu dong sombong kita. Maka diajarkanlah hidup sederhana. Sedih, sederhana, nggak usah berlalu. Sedih sampai berlalu-lalu sedih, nggak usah. Nanti juga ada bahagianya. Bahagia pun harus sederhana. Kenapa? Karena setiap apa yang terjadi itu juga bukan kita yang punya, Allah yang punya. Kita berhasil, Allah yang menjadikan kita berhasil. Bukan kita, maka sederhana. Cinta, sederhana. Karena ternyata yang dicintai, yang disukai bisa jadi kita benci. Benci pun sederhana. Kenapa? Karena yang kita benci bisa jadi yang kita sukai. Ya. Itu memang kehidupan begitu. Saya pernah dulu ada cerita nih. Saya jalan ke Bandung dengan teman. Berkeluarga, saya dengan istri, teman saya dengan istrinya. Ke Bandung. Dulu waktu zaman Innova. Ya, Innova biasa itu ya. Kan bawa tuh Innova tuh di truk-truk besar tuh. Nah, terus teman saya ngomong, Kang, bagus ya mobilnya. Mobil gitu saya nggak suka. Manualnya begitu, modelnya seperti itu. Nggak suka. Oh, nggak suka ya Kang? Enggak. Dikasih juga nggak akan saya terima. Gitu tuh. Gitu. Itu baru-barunya tuh tahun 97, 95. Ya. 2005 maaf. Innova itu. Ya, pertama kali itu. Memang itulah Pak. Nggak suka gitu. Sampai di pondok tuh setengah tahun kemudian lah ceritanya. Itu ada orang bawa Innova ke rumah. Kang, maaf katanya, saya hampir diambil leasing cicilannya. Saya nggak sanggup lagi. Udah, sama Kang Ustadz aja diterusin. Terus bayarnya berapa? Nggak usah bayar Ustadz. Saya udah dianggap sewa aja lah DP-nya katanya. Sekarang terusin sama Kang Ustadz. Gitu. Ah, yang benar sebenarnya. Iya, saya cobain. Enak ternyata ya. Saya bangga dengan itu. Padahal itu setengah tahun sebelumnya saya ngolok-ngolok. Nggak mungkin, nggak mau, saya dikasih juga nggak mau. Itu subhanallah. Makanya jangan nunjuk-nunjuk. Nah sekarang juga saya gitu, lihat Alpan. Nggak mau saya, nggak mau itu aja udah. Supaya datang gitu. Tapi karena saya ingin, dia nggak datang gitu ya. Kalau dulu memang nggak ingin datang. Nah, sekarang nggak ingin datang. Kemarin wanita Uzbek, cantik-cantik Pak. Iya, bener. Hanya goib. Nggak bisa dipegang, nggak bisa apa. Namanya goib. Nggak ada hubungannya dengan cerita ini ya. Yang pertama al-haya, maka orang yang dalam kehidupannya dia rasa malu, jangan sombong dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, al-haya itu menunjukkan kita sifat, kemudian introspeksi diri. Nah, jadi banyak ngaca. Orang-orang yang malu itu banyak ngaca. Banyak ngaca lihat dirinya sendiri. Siapa sih saya gitu? Ya. Hidung Allah ciptakan sempurna. Coba, kenapa hidung lubangnya 2? Ya. Dan simetris lagi di tengah-tengah. Coba kalau hidung disimpannya di sini, ya. Itu subhanallah tuh. Ya, simetris di sini. Lubangnya 2, kiri kanan. Kenapa Pak lubangnya 2? Kenapa coba? Hidung lubangnya 2. Yang satu untuk mencium bau, yang satu untuk mencium wangi. Jadi yang kanan itu mencium wangi. Jadi kalau Bapak di kereta api bergantungan begini,
ya sebelahnya karena bergantungan wangi, nggak usah ditutup dua-duanya, tutup satu yang kiri, insya Allah nggak akan bau. Kalau ditutup dua-duanya jadi mau bukan bau ya, jadi mau nanti. Nah, itu memang gitu. Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Kan kita tidak pernah tahu nikmat Allah melalui nyamuk. Ya, gara-gara nyamuk datang profesor buat obat nyamuk, ribuan orang makan dari pabrik obat nyamuk. Terus begitu. Nyamuk Aedes aegypti menyebabkan demam berdarah. Jambu tetangga ya, dulunya gratis karena jadi obat demam, jadi mahal harganya satuannya tuh. Dulunya mau pinjam, minta ya 10.000, sekarang begitu ya. Kenapa? Karena dia punya manfaat. Itu gara-gara nyamuk. Hanya gara-gara nyamuk ribuan orang bisa hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal. Hanya itulah. Jangan sombong. Apa yang kita banggakan? Gak ada. Maka banyak ngaca, introspeksi. Ini bulu alis. Bulu alis, ini kumis. Ini rambut. Rambut manjangin, kumis manjangin. Kok alis enggak? Ya. Padahal lebih deketan alis ke rambut daripada kumis. Kenapa yang manjangin kumis? Kan aneh. Pernah nggak Bapak merenungkan? Kenapa kumis yang manjangin, alis enggak? Kan alis lebih dekat ke rambut yang manjangin tiap hari, betul nggak? Halo? Atau bulu mata kan lebih dekat ke sini, manjangin gitu bulu mata, ya? Seminggu sekali kemana? Cukur bulu mata, nggak ada tuh. Tapi kenapa? Itulah kekuasaan Allah. Makanya banyak ngaca. Allah sudah memberikan sempurna kita itu. Janggut tumbuh, rambut tumbuh, tapi alis enggak. Ada nggak yang alis nambahin? Ada? Yang manjangin gitu? Nggak ada. Ya, kekuasaan Allah. Dan kita nggak tahu alis itu kapan ngegedeinnya. Waktu kita anak kecil kan kecil ukurannya, betul nggak? Ketika udah besar ngegedein alis kita. Nggak tahu. Rambut doang aja yang kita pangkas setiap minggu. Saya hampir 2 minggu sekali, seminggu sekali lah. Berangkat umroh, pulang cukur, ya gak? Itulah hidup. Maka banyak bercermin itu, kemudian muncullah adab. Adab itu artinya ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Jangan menghina ciptaan Allah, karena menghina ciptaannya sama dengan menghina penciptanya. Tuh. Kita menghina manusia sama dengan menghina Allah. Jangan marah kepada manusia, karena memarahi manusia sama dengan marah kepada penciptanya. Kita marah kepada manusia sama dengan memarahi penciptanya. Maka aku melihat manusia-manusia yang bodoh dan jahat. Kemudian dia melakukan kejahatan itu dan dia lupa bahwa setiap yang ada pada genggamannya itu milik Allah. Kejahatan itu begitu. Ya, kita lupa aja. Ada yang korupsi di kantor, ya. Udah dikasih nikmat, korupsi, hak orang lain diambil. Ya itulah kehidupan. Kemudian Fudail bin Iyad radhiyallahu an, seorang waliullah yang mempunyai masa lalu yang gelap sebagai seorang perampok, lalu diberi hidayah oleh Allah, diberi kewalian yang besar pada masa itu. Kemudian Fudail berwakaf, Fudail berwukuf di Arafah. Kemudian Fudail itu hanya duduk termenung dan hanya melakukan doa dan zikir. Dia pada saat itu kemudian berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangannya dan menundukkan kepalanya. Kemudian dia pun berdoa, alangkah jahatnya diriku kepada engkau, sekalipun engkau telah ampuni dosa-dosaku. Jadi Fudail itu merasa bahwa kejahatannya itu telah berbuat jahatnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, jadi kalau kita misalnya melakukan kejahatan kepada orang lain, maka kalau kita sadar diri,
maka itu seolah-olah kita berbuat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang ulama besar, Pak. Dalam pertobatannya dia mengatakan, alangkah jahatnya aku kepada engkau. Jadi yang dia pikirkan bahwa ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, yang dia pikirkan, saya sudah berbuat jahat kepada engkau, kepada Allah. Nah, itulah. Maka di dalam perjalanan kehidupan seorang ulama, ada ulama yang dulunya sejak dulu lahir kemudian diberikan nikmat oleh Allah. Bahkan ada juga ulama yang diberikan lahir tapi diambil dulu kenikmatannya, dan itu pun sudah terlalu banyak. Contoh, Imam Al-Bukhari di usia 2, 3, 4 tahun itu buta matanya. Imam Al-Bukhari itu. Ketika ayahnya meninggal, Imam Bukhari buta. Ibunya yang diuji oleh Allah begitu dahsyatnya, suami meninggal, anak buta. Bagaimana coba? Ya, perasaan seorang ibu. Ya. Anak lagi lucu-lucunya, buta matanya, Pak. Dan suaminya meninggal. Suami meninggal, anak buta. Masya Allah. Coba bayangkan tuh. Ini bagaimana bersujudnya seorang ibu. Kemudian beliau tunduk setiap malam tahajud, berlinang air matanya setiap malam, setiap waktu dia berdoa kepada Allah. Dalam doanya itu dia hanya minta satu, kesembuhan mata anaknya, dan anaknya diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika beliau bermimpi ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai ibu, sungguh engkau seorang yang taat kepada Allah, Allah mendengar doamu. Kemudian lihatlah anakmu saat ini. Allah sudah mengembalikan penglihatannya kepada dia. Begitu si ibu ini selesai sholat, dilihat Imam Bukhari lagi tidur, dibangunkan, matanya terbuka, melihat lagi. Dan ternyata Imam Bukhari itu seorang yang cerdas. Usia 10 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Usia 16 tahun, Pak, udah ribuan hadis dihafal. Jadi Imam Al-Bukhari itu setiap mendengar, bahkan pernah suatu waktu belajar di Mekah, gurunya itu menerangkan, yang lain semuanya wajib bawa alat tulis. Imam Bukhari nggak bawa alat tulis, dia diam aja, mendengarkan. Gurunya mengatakan, wahai Bukhari, sungguh engkau dari tadi aku tidak melihat menulis. Kenapa sampai demikian? Apakah kamu mau belajar tanpa tulisan? Imam Bukhari tersenyum. Kemudian, jika Allah berkehendak, aku sudah menghafal apa yang kau ucapkan. Oh subhanallah. Begitu dites, hafal semua. Orang-orang yang menulis, dia nggak hafal. Imam Bukhari langsung hafal apa yang diucapkan oleh gurunya. Titik komanya pun hafal. Subhanallah. Itulah kecerdasan yang Allah berikan. Ya. Maka dalam hal ini al-haya, ya, kemudian mengingat kepada dosa dan mengingat nikmat-nikmat Allah, itu bagian daripada perjalanan seseorang menuju untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, hal atau kejadian itu akan datang karena 3. Yang pertama, datang pada hatinya itu, kemudian dia juga bisa belajar dari guru, ya, dari orang-orang yang menyampaikan ilmu, dan ketiga, dia bisa belajar langsung dari hadis Rasulullah SAW. Maka bermula bagi orang yang awam, yang tidak mengerti apapun tentang ibadah, maka dia akan belajar dengan 3 hal tadi. Rasa malu kepada Allah, maka dia akan muncul ibadah. Yang kedua, dia mengingat nikmat-nikmat Allah, ya, sehingga dia pasti dia akan beribadah. Yang ketiga, mengingat dosa-dosa yang sudah lalu. Nah, itu kalaupun itu hidayah turun, maka ada hidayah yang diberikan pada usia-usia tua, ada. Ya, udah tua, dikasih penyakit, baru ingat tuh, saya harus tobat, saya harus sholat. Ya, itu tuh ada. Ada juga yang memang dari muda kayak santri gitu ya. Mungkin santri karena takut sama bapaknya, jadi mesantren. Tapi mudah-mudahan santri-santri di sini, insya Allah, karena memang keinginan kuat untuk menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Bapak dan hadirin rahimakumullah, jadi ini pasal ke-9, masih banyak yang harus diuraikan.
karena waktu yang menyesuaikan dengan jadwal. Nah, insya Allah nanti kita bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan dengan hikmah yang ke-10 ya. Kita akan uraikan sama-sama. Kita juga ada program, dan Bapak mungkin ada program. Sekarang haji itu Pak, ada program haji. Itu yang boleh masuk ke Tanah Suci 2 program. 1 haji plus, 3 ya. Haji reguler, haji plus, dan haji dakhili. Nah, haji dakhili ini haji yang diselenggarakan oleh pemerintah Arab Saudi. Haji dakhili itu. Ya, pemerintah Arab Saudi menyelenggarakan haji dakhili bagi siapa? Bagi orang Indonesia yang memiliki igomah KTP Arab. Nah, kami punya program itu. Jadi kalau Bapak mau ikut haji, ya, mau ikut haji itu bayarnya lebih murah daripada haji Purodah. Purodah udah close tutup sekarang. Bayarnya 275 juta. Tahun ini bayar nih, besok berangkat. Tapi Januari nanti umroh dulu. Gratis. Jadi sebelum hajian diumrohkan dulu. Umrohkan gratis, nanti Mei baru berangkat. Itu programnya seperti itu. Daripada nunggu haji reguler 20 tahun, haji plus 5 tahun, nah ini sama. Fasilitasnya insya Allah lebih baik. Ya, haji plus kan sekarang 350 juta. Ya, itu 5 tahun nunggunya, 4-5 tahun. Nah, ini ada program haji dakhili sekarang. Resmi dan tidak terkena apa tadi, korupsi ya, haji itu ya, insya Allah korupsi kuota, karena ini bukan jatah haji aki-aki, bukan. Kalau kemarin kan yang dikorupsi jatah haji aki-aki ya, dipindahin ke plus, mungkin begitu ya, barangkali ya, saya nggak tahu lah, karena saya bukan aki-aki ya. Demikian itu saja. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang mau, mari sama-sama dengan saya bisa berangkat insya Allah ya, tahun depan, tahun 2026. Daftarnya sampai bulan November. Ya. Bisa dicicil, bisa ya, pembayaran pertama 274,5 juta. Nah, yang 500-nya silahkan pas nanti berangkat. Bisa DP dulu, DP dapat igoma, berangkat umroh gratis, dapat handphone gratis ya. Kasih bonus gitu tuh ya. Insya Allah benar-benar haji. Tapi kalau mau yang naik haji cepat ya gampang. Jadi saya gendong aja. Namanya juga naik haji ya, berarti naik Pak Haji gitu ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.